ntar otomatis deh perlahan si tangan dia ini akan membentuk gini tuh. Otomatis tangan dia akan nahan sendiri dan dia akan onggong. Kita gerakin aja pantatnya, onggong. Pastiin keadaannya si bayi ini nggak ngantuk, kenyang dan happy gitu. Untuk melakukan stimulasi yang tadi aku kasih tahu. Dan stimulasi ini dilakuin 2 minggu dan itu akan kelihatan hasilnya. Kalau di baby aku sih alhamdulillah dalam waktu malah kurang dari 2 minggu kayaknya dia langsung kelihatan, dia langsung ngerangkak sendiri. Ini tadinya aku cuma mau sharing, tapi nggak apa-apa, di sini aku kasih stimulasinya sekalian. Karena kemarin sempet ada beberapa temen aku, ada 2-3 orang, stimulasinya dong caranya memang gimana gitu. Jadi ini aku coba kasih contoh, ini yang biasa aku lakukan ya, ketika si Vera ini udah usia 6 bulan tapi masih belum mau tengkurap sendiri. Sampai akhirnya sekarang dia ya udah tengkurap aja sendiri. Nih, yang biasa aku sering lakukan, aku sambil kerja gitu ya, di depan laptop, aku tengkurapin dia kayak gini, sambil aku mainin kaki gini loh, tuh. Kelihatan nggak? Kayak gini. Aku tengkurapin dia kayak gini. Dia awalnya masih anteng, kalau sekarang udah aktif banget deh. Awalnya anteng, orang dia mageran anaknya. Sayang, jangan dulu nak. Tuh sekarang dia udah kayak super aktif banget bun, alhamdulillah banget ya. Sini, stop. Nah, stimulasi lanjutan lain yang aku lakukan ke Vera adalah kayak gini mams. Sini sayang. No. Jadi biasanya kan Vera tengkurap kayak gini nih. Duh, nggak kelihatan lagi ya. Oke. Biasanya Vera kan tengkurap begini kan. Nah akhirnya dia begini nih, maunya begini aja kan, nggak bisa susah ya. Nah si Vera ini aku tahan nih, karena kalau nggak dia bangun anaknya. Sabar dulu sayang. Dia begini kan, dia begini nih, ini aja susah, maunya celentang. Kalau begini biasanya dia nangis. Akhirnya dulu stimulasi yang aku lakukan selain yang tadi, yang kedua adalah kayak gini. Aku angkat nih pahanya, nih sebelah sini begini. Diam dulu. Terus aku giniin. Gong. Susah sekali anaknya. Susah banget anaknya. Gini. Anaknya udah aktif ya bun nih. Terus aku gitu-gituin, aku onggong. Jadi dia posisinya dia kita beginiin tapi nggak di paha ya. Terus kita onggong sendiri. Karena biasanya kan dia mulai begitu kan sebenarnya. Dan si Vera ini sebenarnya udah kuat karena dia dari usia 5 bulan aja tuh duduk udah mulai duduk gitu ya. Dan akhirnya pas di usia 7 bulan, menurut aku sih itu cepet banget ya. Karena 2 mingguan aku stimulasi, itu pertama stimulasi onggong, akhirnya dia bisa langsung, belum ada usia 7 bulan malah, dia udah bisa yang namanya dari tengkurap terus duduk sendiri. Nah, aku ngajarin dia, pertama stimulasi yang aku lakukan ketika dia ini tengkurap, nih ya bunda, kalau misalnya bunda ngerasa anaknya ini, mams ngerasa anaknya mams ini susah tengkurap kayak anak aku juga nih ya, stimulasinya aku salah, karena aku dulu kalau misalnya mau angkat Vera kayak gini kan, tuh langsung aku angkat gini. Kalau angkat kan benar kayak gitu ya, kayak gitu prosesnya kan. Tapi kesalahan aku adalah ketika aku stimulasi tengkurap, aku langsung kayak gini nih biasanya, tengkurapin dia nih biasanya dulu di usia 3 bulan, 1, 2, 3 bulan gitu, tengkurapin langsung begini gitu kan. Aku langsung tengkurapin begitu, itu salah ternyata ya. Yang benar itu setelah apa ya? Biasa kan si bayi celentang kayak gini nih mams. Ketika dia celentang kayak gini, kita tengkurapin dia. Kelihatan kan ya? Kita tengkurapin dia begini. Salah kalau kita tengkurapin dengan cara tadi kita angkat gitu ya. Kita tengkurapin dia, nanti dia akan tengkurap kan. Jadi dia mau tengkurap gitu kan. Kita terapin konsep itu kita stimulasi terus untuk bisa dia tengkurap gitu ya. Ketika dia udah tengkurap nih, dia tengkurap gini kan, dan dia masih belum mau ngangkat, kita stimulasi dengan cara kayak gini. Misalkan dia masih begini nih, kita angkat aja gini nih. Ntar otomatis deh perlahan si tangan dia ini akan membentuk gini tuh. Otomatis tangan dia akan nahan sendiri dan dia akan onggong. Kita gerakin aja pantatnya, onggong gitu. Sambil sesekali di depannya si Pepa itu juga ikut onggong. Jadi kayak ada orang yang mancing dia untuk aku harus begini gitu loh, kayak dia ya bisa nangkep gitu, maksudnya dia paham apa yang harus dia lakuin gitu kan ya Mams ya. Nah, itu stimulasi menurut aku stimulasi ngerangkak
yang paling ampuh yang aku terapin gitu ya. Dari yang aku terapin sih menurut aku tuh ampuh. Sama setiap mandi, itu kan pasti ya, setiap mandi aku selalu begini nih. Kita sambil urut-urut, pijet-pijet kan ya, pijet-pijet tangan dia, kaki dia, paha dia, sambil aku pijet-pijet, aku tarik, terus sambil aku gerak-gerakin gini ke dia. Dia awalnya mah diem aja dulu, sekarang mah udah kagak bisa, Mams. Kayak gitu. Jadi itu stimulasi yang aku lakukan. Jadi yang pertama tadi aku onggong-onggongin dia sendiri. Kalau misalnya dia memang masih belum bisa onggong-onggong, kita coba terus, Mams, nggak apa-apa. Kita coba terus, dan kita yang penting kita pikirannya positif bahwa kita pengen anak kita ini bisa gitu ya. Bukan kita maksa anak kita bisa, tapi kita hanya ingin anak kita bisa. Dan kita harus stimulasi gitu. Bukan karena kita maksa, tapi karena kita mau memberikan yang terbaik. Kita mau tumbuh kembangnya dia juga baik kan gitu. Terus lagi stimulasi ngerangkaknya, Mams. Si Vera ini sekarang udah jago banget ngerangkaknya kan ya. Ini nak bayi ya? Nanti aku sharing video-videonya dia. Sebelumnya aku juga udah pernah posting videonya Vera 6 bulan ya kalau nggak salah. Mams bisa cek ya di channel YouTube aku. Oke, ini stimulasi biar dia bisa ngerangkak. Agak-agak susah sih karena ini di kasur ya. Caranya itu adalah pertama dimajuin kaki kanan sama kaki kiri, tangan kanan sama kaki kiri, tangan kiri sama bayinya udah susah, Mams. Udah ndak mau. Sini kalau didiriin dia mau deh. Tuh. Dia ngaca, ada kaca di situ. Hap. Jadi kalau misalnya dia ditidurin gini nih, kita lihat ya apa yang akan dilakukan. Oh, dia lagi mau santai-santai. Oke, jadi intinya gitu, Mams. Mams bisa nerapin itu, menurut aku sih setiap hari ya, Mams ya. Dan stimulasi ini dilakuin 2 minggu dan itu akan kelihatan hasilnya. Kalau di baby aku sih alhamdulillah dalam waktu malah kurang dari 2 minggu kayaknya langsung kelihatan, dia langsung ngerangkak sendiri. Ya se-happy itu aku sama suami gitu. Dan akhirnya kita ya memang begitu, memang mungkin dari awal karena aku kurang stimulasi yang bener-bener intens gitu. Jadi aku stimulasi kayak tidurin tinggal gitu kan. Akhirnya aku coba terapin konsep stimulasi yang lain gitu kan. Dengan cara kayak tadi, aku terus dampingin dia. Di awal kelahiran Vera, aku udah sering banget melakukan stimulasi ke dia. Sama kayak mams lain yang mungkin juga melakukan stimulasi. Aku juga melakukan itu. Tapi kesalahan aku adalah aku selalu meletakkan Vera di atas kasur. Jadi dia di tempat selalu yang empuk. Sehingga dia males untuk bisa balik badan, tengkurap gitu. Dia lebih suka duduk gitu kan. Di usia berapa tuh aku belum dudukin dia sebenarnya. Sampai akhirnya dia mau duduk sendiri kan, akhirnya dia tegak duduk sendiri gitu loh. Dan kalau dibilang dia bisa balik dari tengkurap, dia udah bisa gitu, tapi dia nggak mau tengkurap gitu. Jadi konsepnya di sini adalah yang aku terapin, yang aku maksud di sini adalah sebenarnya bayi aku ini bisa, bayi mams juga pasti bisa, cuma mungkin bayi mams ini nggak tahu kalau ternyata dia itu harus melakukan itu. Dan gimana cara kita ngasih tahu ke bayi kita, nah kamu tengkurap ya, selain dengan kita berbicara kayak gitu, kita kasih apa ya ibaratnya omongan-omongan gitu ya. Si bayi kan belum ngerti, tapi seenggaknya kita terus kasih stimulasi omongan yang baik ke dia. Nah ayo ngerangkak ya, nah tengkurap ya gitu kan ya. Selain itu juga menurut aku penting kita melakukan stimulasi yang benar-benar stimulasi. Jadi nggak asal ditinggal gitu ya. Itu kesalahan aku. Yang pertama, karena aku menstimulasi Vera, menurut aku berarti ibaratnya tidak sepenuh hati. Walaupun sebenarnya aku sepenuh hati gitu, tapi ya udah dia ada, aku cuma ngeliatin gitu. Akhirnya tapi nggak tega, aku angkat. Dan itu konsep yang salah. Karena yang benar adalah kita harus sabar dan harus tega. Itu konsep yang benar dari yang udah aku pelajarin. Menurut aku gitu. Setelah mendengar video sharing aku dan stimulasi yang aku lakukan, aku akan sharing di sini inti-intinya apa aja.
stimulasi yang harus kita lakukan, bukan stimulasi doang ya Mams, tapi apa sih yang memang harus ditekankan, konsep-konsep seperti apa gitu ya. Menurut aku yang pertama adalah konsep sabar dan tega, karena sebagai orang tua kita pasti nggak tega kalau ngeliat anak kita nangis gitu kan. Mungkin kita sabar dengerin tangisan dia, tapi kita nggak akan tega gitu, kayak duh kasihan anak gua. Tapi sebenarnya justru konsep itu yang harus kita terapin, karena si bayi ini biar dia bisa mandiri, bahwa kita ngasih tahu kalau dia itu bisa loh deh, kamu begini sendiri nak gitu ya, dengan cara seperti itu gitu, tapi tetap dalam pantauan kita. Terus yang kedua, walaupun kita mantau, kita nggak boleh ninggalin baby kita. Jadi setelah kita nerapin konsep sabar dan tega, menurut aku rutinlah stimulasi. Setelah kita rutin stimulasi, jangan tinggalin baby kita ketika lagi distimulasi. Pantau dia dan bantu dia. Pantau dia dan bantu dia untuk dia bisa kita bantu dia, kita dampingin dia di setiap stimulasinya dia. Terus stimulasi tengkurap yang benar itu bukan kita angkat terus kita tengkurapin, bukan, tapi kita miringin terus kita tengkurapin. Itu stimulasi yang benar dari yang aku udah pelajari. Stimulasi aku yang di awal itu salah besar, dan aku berani buat video ini karena aku udah nerapin konsep itu gitu. Di konsep aku yang sebelumnya salah, dan aku berani sharing sekarang karena konsep ini alhamdulillah berjalan di anak aku. Mams lain yang mungkin nanti nonton video ini dan coba nerapin juga hal yang sama kayak aku, bisa sharing kira-kira konsep apa yang Mams lakuin dan itu berjalan atau enggak. Atau kalau mau kasih koreksi juga nggak apa-apa, silahkan tulis di kolom komentar ya Mams ya. Aku welcome menerima saran dan kritikan dari Mams lain juga gitu ya. Konsep yang pertama sabar dan tega. Setelah itu konsep yang kedua, kita rajin stimulasi baby kita dampingin dia. Stimulasi tadi tuh kayak tadi ada onggong-onggong, terus juga setiap mandi ya, biasanya sih aku pagi sama sore setiap mandi tuh aku selalu ngerupin dia di atas kaki aku, terus aku ayun-ayun kaki aku kayak gitu. Karena waktu itu aku pernah nonton videonya itu stimulasi bayi ya, itu kalau nggak salah dari YouTube channelnya Gue Sehat atau Teman Bumil gitu. Dia tuh pakai apa namanya, gimbal. Kalau misalnya orang hamil kan juga pakai tuh gimbal hamil, sebenarnya itu bisa dipakai. Cuma waktu pas aku hamil tadinya udah pengen beli gimbal juga, tapi nggak jadi kan akhirnya, karena aku nggak punya gimbal. Aku akhirnya nggak pakai gimbal. Tapi kalau Mams yang punya gimbal, Mams bisa coba pakai gimbal juga, babynya ditaruh kayak misalnya ini gimbal nih, babynya ditaruh gini tengkurap digoyang-goyang gini gitu ya. Kalau aku konsepnya nerapinya kayak gitu aja. Tadi pakai di atas kaki aku, menurut aku itu stimulasi tanpa mengeluarkan biaya, dan itu ngebangun bonding aja kita sama baby gitu. Karena kita ngobrol, kita juga sambil ngomong lah sama baby kita gitu ya, agar ngebangun bonding dan dia paham apa yang kita maksud. Pelan-pelan, walaupun si baby belum ngerti apa-apa, tapi nantinya dia akan bisa paham. This no baby, it's not for food baby. Ketika kita udah nerapin itu semua, kita tinggal yakin aja bahwa baby kita ini pasti bisa berkembang dan tumbuh dengan seharusnya gitu. Jadi walaupun kita nerapin Mams mencoba stimulasi kayak aku tadi, tetap jangan paksakan baby. Dan usahakan ketika melakukan stimulasi itu dalam keadaan baby udah kenyang, baby udah baby happy. Itu penting banget. Karena awalnya di usia 6 bulan 1 sampai 2 minggu itu, kebanyakan kayak aku tuh salah deh, kayaknya konsepnya ini tuh salah gitu kan. Karena si bayi nangis pun aku tengkurapin, si bayi nangis aku tengkurapin, ternyata itu maksudnya nggak benar, itu salah. Jadi kita harus menstimulasi dia dalam keadaan si happy, dia happy gitu. Kita harus menstimulasi dalam keadaan dia happy. Karena kalau dia aja lagi nggak happy, lagi lapar, capek gitu ya, kita stimulasi ya kasihan juga ya kan. Ya kan kasihan juga kalau dia lagi rewel, ternyata dia capek atau dia ngantuk, kita stimulasi gitu. Ibaratnya kayak kita nih lagi capek, terus kita disuruh push up olahraga gitu kan, juga nggak enak ya. Jadi pastiin keadaannya si bayi ini nggak ngantuk, kenyang, dan happy gitu, untuk melakukan stimulasi yang tadi aku kasih tahu. Itu sih beberapa stimulasi yang aku terapin ke baby aku, dan alhamdulillah dalam 2 minggu itu, malah nggak nyampe 2 minggu beneran, langsung berjalan lancar. Termasuk stimulasi ngerangkak itu kayaknya sekitar 3 minggu. Aku terus pelan-pelan, jadi aku majuin ini si tangan kanan sama kaki kiri, tangan kiri kaki kanan, pelan-pelan ngelatih dia kanan kanan kaki kiri sambil dimajuin bokongnya kayak gitu. Itu stimulasinya pelan-pelan. Sekarang aku nggak bisa praktekin, nanti kalau misalnya sempet aku akan buat videonya mungkin di lain kesempatan. Aku akan stimulasi ketika dia udah agak tenang, karena dia lagi aktif-aktifnya banget sekarang ini. Jadi memang agak susah nih untuk kontrol dia, karena dia bisa dikontrol, dia akan melakukan apa yang memang dia mau lakukan. Dan ketika kita udah melakukan stimulasi itu, menurut aku Mams juga udah harus siap menerima keadaan bahwa kita harus terus mendampingi dia gitu ya.
Karena dia semakin aktif, semakin semakin gak bisa ditinggal. Karena kalau ditinggal, semua barang-barang bisa dimasukin ke mulutnya. Karena semua itu makanan menurut dia. Ya, semua dimakan sama dia, dimasukin ke mulutnya gitu. Jadi kita tetap harus pantau dia gitu. Jadi sebelum kita memang benar-benar ready dan mau misalkan, gue mau anak gue 6 bulan ini udah bisa ngerangkak gitu. Kita harus lihat juga kesanggupan kita dalam mengurus bayi. Dan kita jangan paksakan bayi kita ya. Termasuk masalah duduk juga. Semoga video aku ini bisa dipahamin, sharing aku ini bisa diterima dengan baik, Mams. Aku minta maaf kalau misalnya ada kata-kataku yang salah atau ada informasi aku yang kurang atau berlebihan. Aku minta maaf. Tujuan aku buat video ini hanya untuk sharing cerita dan pengalaman aku sebagai new moms milenial yang pengen anaknya ini tumbuh dan berkembang sesuai usianya gitu ya. Jangan panik dan tetap percaya aja bahwa baby kita itu pasti bisa. Ketika kita yakin, baby kita juga pasti bisa, pasti yakin gitu. Biasanya. Jadi cukup sekian aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memotivasi moms lain yang mungkin lagi berjuang juga untuk menstimulasi anaknya sedang dalam di tahap ini. Jangan pantang menyerah, tetap semangat, tetap berusaha. Kalau moms suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel YouTube ini. Oh iya, kalau moms pengen berteman sama aku, moms bisa follow Instagram aku, namanya Haivalin. Terus aku juga jualan baju sepeda. Kalau moms mau mampir, bisa cek di description box linknya. Itu ada, aku udah jualan di Shopee di situ. Moms bisa cek di situ. See you in the next video. Dadah. Udah. Ayo diri. Susah banget dia. Aku simulasi onggong-onggong nih. Lihat, kamu lihat ya. Ada Pepa. Begini Mams, jadi simulasi onggong-onggong. Tidak mau dia tetap.